Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat cuan yang banyak. Terima kasih. Baru trending topik ya, bahwa petinggi Gerindra diundang suatu acara TV karena dalam posisi kecepit dia malah ngancam-ngancam. Nah, ini kan repot ya, dengan gaya tim kubu sebelah ya. Jadi kubu segala itu sekarang didukung oleh Orde Baru ya. Dan kini alat negara akan dikerahkan secara masif. Semua itu sebenarnya merupakan bukti yang tak bisa lagi dipandang biasa-biasa saja. Itu justru adalah keadaan ini memang darurat ya. Maka rakyat harus bergerak cepat dengan tidak memilih orang-orang yang hanya berambisi berkuasa saja ya. Meskipun Prabowo Gibran itu surplus logistik, surplus survei ya, namun belum tentu bisa surplus dukungan rakyat. Yang benar-benar murni adalah rakyat yang mencintai negeri ini ya. Tentu saja masih banyaklah rakyat yang ingin perbaikan negeri ini, bukan merusak dengan cara mendukung neo Orde Baru. Rakyat ingin masa depan Indonesia lebih cerah dan benar-benar jauh dari praktek-praktek kekuasaan yang kotor. Rakyat tidak suka dengan dinasti sebagaimana masa Orde Baru yang sempat dilawan ya. Maka kini kalau praktek neo Orde Baru ini akan muncul, maka rakyat akan bergerak lebih masif ya. Tim Prabowo Gibran boleh saja menggerakkan perangkat desa, namun rakyat masih bisa melihat bahwa ada cara-cara yang tidak beres ya. Melihat cara-cara itu, rakyat bisa menilai bahwa ini sudah tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Rakyat menilai sangat berbahaya apabila tim Prabowo ini sering mengancam. Nah, ya, dalam acara TV kan seorang jurnalis perempuan akan dilaporkan oleh Dewan Pers. Padahal jurnalis itu atau pembawa acara dialog itu di acara televisi hanyalah bertanya apakah betul ada dukungan Prabowo Gibran ya. Kenapa paslon lain tidak diundang? Nah, acara yang dibahas ini kan sebetulnya acara yang perangkat desa kumpul di GBK kemarin itu. Diundanglah salah satu petinggi Gerindra, Habibur Rahman. Nah, dalam kondisi kejepit dia mengancam mau melaporkan ke Dewan Pers. Nah, disinilah yang saat itu rame juga di media massa bahwa tim Prabowo Gibran itu mengerahkan perangkat desa. Memang itu melanggar aturan yang udah kita sebut sebelumnya. Nah, pertanyaan yang mengarah ke kenapa paslon lain tidak diundang, Habibur Rahman tak bisa menjawab, alias berusaha melindungi kesalahan atau ketidaknetralan Prabowo Gibran, sehingga cara berlindung dari kesalahan adalah mengancam ya, mengancam akan melaporkan. Nah, sebagai pembawa acara tadi, nah, ini kan sedikit-dikit mau dilaporkan dikit, ini sangat bahaya sekali ya. Betul-betul akan kembali ya zaman Orba ini ya. Apakah kita tinggal diam saja? Nah, jadi ini adalah alarm bagi kita semua. Dan perlu diketahui sebelumnya ini udah mirip dengan gaya Orba ya. Tim sana itu sudah membentuk tim Cyber 08, akan memantau para netizen sehingga diminta berhati-hati ya. Ini dibentuk, namun
Sekarang yang kita lihat adalah gerakan rakyat yang sudah muak dengan cara-cara Orde Baru. Dan apabila kalau Orde Baru kembali lagi dengan gaya neo, maka ini akan lebih brutal lagi. Perlawanan rakyat akan terus menggema, karena mungkin Tuhan sedang memberikan hukuman kepada orang-orang yang hanya berambisi berkuasa. Tuhan mungkin akan menghukum mereka yang sering mengabaikan rakyat jelata yang hanya sibuk dengan kekuasaan. Dan perlu kita sadari juga ya, bahwa apapun perjuangan kita, apapun keringat bercucuran kita, ada pepatah Jawa yang mengatakan becik ketitik olo ketoro. Artinya bahasa Indonesia, kalau kebaikan itu walaupun kecil akan nampak, begitu juga perbuatan yang jelek sekecil apapun akan nampak. Makanya bahasa becik itu olo ketoro itu, dibungkus apapun keburukan akan terbongkar juga. Artinya apa? Ada pepatah satu lagi, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Nah itu. Jadi singkat cerita, kita semua dalam kondisi harus waspada. Demi apa? Demi NKRI, demi kebebasan berdemokrasi. Mungkin untuk generasi muda ya, belum merasakan bagaimana rasa zaman Orba itu. Kita ngomong aja nggak berani. Dalam arti ngomong yang misalnya keburukan pemerintah kayak apa, itu nggak berani. Kenapa? Zaman Orde Baru dulu ya, dinding itu bisa bicara, dinding itu punya mata gitu loh ya. Saya merasakan seperti itu kalau anak muda sekarang. Nah, hal inilah yang ditakutkan akan muncul kembali. Maka dari itu kita harus bersatu agar supaya neo orba itu tidak muncul lagi. Ya caranya gimana? Harus memenangkan paslon yang memang betul-betul punya kredibilitas, tidak membungkam, tidak mengancam, punya visi misi yang jelas ya. Nah, di antara tiga ini Gama lah yang betul-betul akan bisa memimpin Indonesia menuju ke Indonesia Mas dan Indonesia yang tidak diberangus dalam arti demokrasinya ya. Saya pikir itu, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Merdeka.